Hi guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang ingin melakukan ibadah secara onsite minggu depan, dapat melakukan seat booking terlebih dahulu melalui NDC Apps. Dan ibadah online juga tetap tersedia melalui YouTube channel NDC Youth. Ibadah onsite Central Park akan diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore di lantai 8 APL Tower. Ibadah onsite Living World akan diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang. NDC Youth juga sedang membuka pelayanan di bidang videographer dan juga editor news. Bagi teman-teman yang tergerak hatinya dapat mendaftarkan diri melalui informasi berikut. Persembahan dapat melakukan OVO, ShopeePay, GoPay, dan lain-lain dengan cara meng-scan QR yang tersedia di layar ini ataupun di kursi di depan kalian. Selamat memberi! Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Moga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Sekian Youth News minggu ini, selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Shalom NDC Youth, welcome back to NDC Youth Online Service. Senang banget bisa ketemu sama teman-teman lagi di ibadah online kali ini. Aku percaya kita semua memiliki kerinduan yang sama untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu ya Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih atas terima kasih karena Engkau sudah memelihara kami ya Tuhan. Dari hari ini ya Bapa, sebentar kami rindu Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan ini boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari sama-sama siapkan hati kita. Kita mau datang untuk menyembah nama Dia. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship
darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. Yes, Jesus, we worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you
who you are. Yes, Lord, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat saat ini kami semua boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Walaupun secara online, tapi kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih buat hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan. Dan sebentar Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Biarkan Kau yang boleh memberkati setiap kami. Persiapkan hati kami percaya Tuhan hari ini firman-Mu akan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom NDC Youth, welcome back to NDC Youth Online Service. Seperti biasa, saya selalu senang teman-teman boleh kembali punya kesempatan sharing buat setiap kita. Dan langsung aja, di bulan ini, November, kita punya tema yang luar biasa. Temanya adalah True Worship, atau ibadah yang sejati. Ya, kita lihat dulu nih ya, pengertian dari kata ibadah. Kata ibadah sebenarnya berasal dari bahasa Ibrani, abodah. Ya, kata ini serumpun dengan bahasa Arab yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia yang kita kenal ibadah. Nah, ini artinya nih ada kata bakti, hormat, penghormatan, aktivitas ya, sikap mengakui dan menghargai. Nah, ini arti kata dari ibadah. Kalau kita ngelihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian ibadah ini ditulis gini: perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, hari ini teman-teman fokus kata ibadah yang kita mau pelajari adalah bukan dari perspektif secara personal. Karena kalau kita ngomong soal personal pribadi, ibadah kita ya kehidupan kita nih. Perkataan kita sehari-hari, perbuatan kita sehari-hari, ya kehidupan kita membangun persekutuan secara pribadi. Tapi hari ini saya mau share kata ibadah perspektif dari secara korporat atau ibadah secara bersama-sama. Nah, kalau kita ngeliat di sekeliling kita, teman-teman ya, ada terjadi beberapa isu hari-hari ini tentang kemajuan teknologi nih yang semakin pesat banget ya. Teknologi banyak macam, teknologi digital khususnya, yang membawa setiap kita tuh masuk ke satu masa, satu era yang baru. Kayaknya kita tuh nggak bisa jauh-jauh dari yang namanya teknologi. Contoh ya dalam hal komunikasi nih. Dulu ya jadul banget ya, surat menyurat kalau pacaran. Terus mulai mungkin ke pager dulu ya. Kalau yang nggak tahu pager tuh kayak alatnya punyanya Captain Marvel. Terus beralih ke telepon dulu. Kalau mau telepon tuh suka kita ke wartel ya. Semenit berapa ya. Terus mulai muncul handphone. Dan sekarang tuh makin canggih ya. Dulu kalau kita mau telepon ke luar negeri dan sebagainya tuh mahal banget. Sekarang tuh ada aplikasi yang menyediakan semuanya itu ya. Ada fitur call, fitur video call. Membuat kita mudah. Cuma dengan akses internet aja kita bisa komunikasi. Nah, isu ini juga dipakai masuk ke dalam gereja nih teman-teman. Ya, sehingga ibadah kita juga bisa dilakukan secara online atau live streaming. Ini akibat dari kemajuan teknologi yang begitu pesat. Dan sejak pandemi COVID yang terjadi di sekeliling kita, ya pemerintah juga menganjurkan, seluruh dunia juga menganjurkan supaya kita bisa social distancing, ya nggak boleh ketemu dulu waktu itu. Sehingga semakin banyaklah muncul ibadah online, ibadah streaming, dan sebagainya. Nah, ternyata teman-teman hal ini, sadar atau nggak sadar, ya iblis bekerja dalam area ini nih. Sehingga mulai menggeser dasar-dasar pengertian kekristenan kita. Ya, kalau beberapa masa yang lalu kita ada isu tentang gender ya, LGBT dan sebagainya sudah mulai disahkan. Dulu kayak kita ngeliat tuh aneh ya, unik. Tapi sekarang tuh kayak udah biasa-biasa aja ya. Dan ini juga terjadi dalam ibadah nih secara online. Dan ini juga mempengaruhi dasar-dasar pengertian kita tentang ibadah. Nah, mulai muncul nih banyak pertanyaan ya di dalam setiap kita orang Kristen. Sebenarnya ini ibadah online nih boleh nggak sih, alkitabiah nggak sih ya? Terus boleh nggak sih kita online terus aja nih ya?
Apakah mesti datang ke gereja dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar ya bersama-sama tentang ibadah secara korporat, dan tema khotbah saya hari ini adalah worship in the house of God. Nah, apa sih yang dimaksud ibadah secara korporat yang benar? Yang pertama, teman-teman, ibadah yang dilakukan di dalam rumah Tuhan atau gereja. Saya bacain dulu ayatnya buat teman-teman semua di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi kalau kita ngelihat kisah jemaat mula-mula, mereka lakukan itu di dalam bait Allah, berkumpul setiap hari di rumah Tuhan, di dalam gereja. Nah, ibadah yang benar adalah datang beribadah ke dalam rumah Tuhan. Ya. Mungkin teman-teman yang saat ini lagi ikutin ibadah online atau lebih sering banyak ikutin ibadah online mulai, waduh gawat nih ya. Jangan marah dulu ya sama saya, kita dengerin dulu nih ya materi hari ini. Supaya kita belajar, karena ini sesuatu yang benar, sesuatu yang besar, sesuatu yang dasar buat setiap kita untuk kita mengerti. Ya, karena saat ini iblis sedang berusaha menghancurkan, menggeser setiap pengertian kita, khususnya tentang ibadah. Nah, banyak dari kita lupa bahwa kita sebagai orang percaya, kita harus menguduskan hari Sabat. Ya, hari Sabat tuh hari yang dikhususkan Tuhan untuk beribadah. Nah, karena kita udah terbiasa online ya, jujur ya teman-teman, ibadah online tuh enak banget, simple, efektif. Ya kita nggak usah kemana-mana, udah di rumah. Selesai ibadah, posisi udah di rumah. Gampang, nggak ribet. Ya, tapi kita mau belajar nih hari ini. Kita nggak bisa ibadah kita lakukan secara online, karena di situ kita bisa sambil ngapain aja nih, karena saking nyamannya bisa sambil makan, ya, sambil tiduran, ya. Di mana bentuk penghormatan kita kepada Tuhan? Nah, ini yang sering kali terjadi saat kita melakukan ibadah secara online. Ketika kita menguduskan hari Sabat, ya, hari Sabat itu rest before God, kita menghormati Tuhan dengan datang beribadah tuh dengan rapi, dengan sikap hati yang benar, dan dengan sukacita. Saya berapa kali ngalamin juga dalam ibadah online, agak sulit untuk berkonsentrasi. Kayaknya ada sesuatu yang berbeda. Nah, kita mau belajar hari ini, kita mau kembali, ya teman-teman. Di gereja Korea yang dipimpin Pastor Yonggi Cho beberapa masa yang lalu pernah ngalamin satu kebangkitan yang besar nih di gerejanya. Dan beliau ditanya, gimana sih caranya, apa yang dilakukan? Dia cuma mengatakan kepada seluruh jemaatnya harus menguduskan hari Sabat, sehingga orang-orang di hari Minggu tuh harus ke gereja, sehingga gerejanya tuh cepat penuh. Mereka dapetin value itu. Mereka datang beribadah secara onsite, datang beribadah kepada Tuhan. Nah, seringkali di antara kita, banyak kita berlindung di balik kata takut nih teman-teman. Aduh takut ya, masih virus, takut sakit dan sebagainya. Padahal di luar aktivitas kita udah banyak lakukan banyak macam nih. Semuanya kita udah lakukan di luar. Nah, ini yang membuat kita sepertinya berlindung gitu. Tapi jujur aja lah, mungkin boleh dibilang kita mungkin malas teman-teman ya. Ini mulai bergeser nilai kita. Nah, kita mau belajar ya teman-teman untuk menguduskan hari Sabat. Jadi ibadah online tuh boleh nggak sih? Ya, boleh nggak? Ibadah online dapat kita lakukan ketika memang beribadah secara onsite tuh udah nggak memungkinkan atau tidak memungkinkan. Contoh, kita lagi sakit nih sampai harus rebahan, kita nggak bisa bangun, kita terbaring lemah. Atau di antara kita memang yang lagi bekerja, ya, lagi aktivitas di luar yang mengharuskan kita mesti datang, ini tugas pekerjaan kita misalnya. Nah itu nggak apa-apa, tetapi nggak bisa dilakukan secara terus-menerus. Kita harus kembali mengerti ibadah yang benar, itu adalah ibadah di rumah Tuhan, di dalam gereja. Karena itu saya mendorong setiap kita anak-anak muda, yuk kita kembali untuk kita bisa beribadah secara onsite. Kalau kita di luar sana, kita udah sering kali berani untuk melepas masker dan sebagainya, di restoran, di kafe, tempat nongkrong, ketemu teman-teman berani. Yuk, saya mau ajak kita semua, kita mau kembali untuk punya nilai-nilai yang benar tentang ibadah. Kita mau berani datang ke dalam gereja. Karena kalau kita ngelihat sekarang teman-teman, banyak negara yang udah nggak pakai masker ya. Kalau kita senang olahraga, kita nonton pertandingan olahraga di Amerika, di Eropa tuh udah nggak pakai masker semuanya. Jadi kalau kita bilang masih takut, kayaknya kita udah masuk ke endemik ya. Jadi yuk, saya mengajak kita semua. Kita mesti hati-hati ya teman-teman, jangan sampai nanti
Kita semua tuh nganggap, wah ke gereja udah gak penting nih, online aja terus. Ini menjadi sesuatu yang berbahaya buat setiap kita, generasi anak-anak muda. Sebelum kita masuk poin yang kedua, saya mau bacain satu ayat dalam Ibrani 10 ayat 25. Berkata gini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang pertama, ibadah korporat yang benar. Kita mesti ibadah di rumah Tuhan atau gereja. Yang kedua, teman-teman, ibadah korporat yang benar adalah ibadah yang bertekun dalam pengajaran dan persekutuan. Kisah para Rasul 2 ayat 42 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, ibadah yang benar bukan hanya bersifat perayaan nih, atau selebrasi, atau juga entertain, hiburan, seperti nonton sebuah konser. Ya, tapi kita juga mesti fokus sama yang namanya pengajaran dan persekutuan. Dulu waktu saya datang ke gereja, saya pernah ngalamin, oh saya liatin nih, oh musiknya bagus nggak ya? Oh siapa WL-nya? Oh LED-nya bagus nggak? Oh ruangannya bagus nggak? Dan sebagainya. Kita nggak fokus nih. Nah, ibadah yang benar itu kita mesti juga bertekun dalam pengajaran dan persekutuan. Yang pertama, kita mesti belajar tekun dalam pengajaran firman Tuhan. Ya, jemaat, kita sebagai orang-orang percaya waktu kita ke gereja, kita mesti fokus dengerin firman Tuhan. Nggak main HP, apalagi main game, apalagi tidur. Waduh, ya gawat banget teman-teman. Terus, dengan bertekun dalam pengajaran, apalagi yang bisa kita lakukan? Mungkin kita bisa mencatat firman Tuhan, ya, merenungkannya dan mengambil langkah yang mengubah hidup kita. Ya kita mulai catat, keren banget sih kayaknya kalau anak-anak muda hari-hari ini ke gereja tuh catat ya. Kalau teman-teman catat di handphone mengganggu kayaknya, karena suka notif WA muncul, notif Instagram muncul dan sebagainya. Kita pakai tulis aja ya, mungkin di buku. Wah keren banget, kita harus coba sih. Nah ini yang membuat kita bisa tekun sama pengajaran, kita fokus. Dengan kita mencatat, kita bisa fokus sama pengajaran. Nah ini yang poin kedua berbicara tentang kita mesti bertekun dalam pengajaran. Lalu berikutnya tentang persekutuan. Ibadah yang benar juga harus ada persekutuan. Jadi bukan kita cuma bertekun sama pengajaran terus pulang. Tapi kita juga mesti ada persekutuan. Dan biasanya di dalam ibadah itu nggak mungkin dilakukan ya untuk melakukan persekutuan secara intens nih. Karena habis ibadah biasanya terlalu rame ya. Harus pulang, ada jemaat baru yang datang untuk ibadah berikutnya. Nah, persekutuan ini dilakukan di dalam komunitas. Dan di tengah-tengah kita, ya, youth, kita ada yang namanya circle. Makanya kita seringkali mengajak semua orang, yuk join circle. Karena ini adalah bagian dari pengertian yang benar, ibadah secara korporat. Bertekun dalam pengajaran dan persekutuan. Kita mesti ada di dalam komunitas. Kita mesti ada dalam circle. Ya, ada satu statement berkata, the bigger the church, the smaller they have to be. Maksudnya apa? Semakin besar gereja, mereka harus semakin kecil. Maksudnya ada komunitas-komunitas kecil yang bisa membuat mereka bertumbuh. Di mana di sana tuh bisa saling doain, saling nguatin, saling perhatiin, dan bisa bertumbuh. Ya, teman-teman, saya percaya kalau teman-teman ngobrol dengan teman-teman yang sering ibadah onsite, beda deh. Ibadah onsite sama online tuh beda banget. Bedanya di mana? Di sini. Kita bisa ketemu orang secara langsung, ngobrol, bersekutu. Khususnya di dalam circle. Saya juga memimpin sebuah komunitas, sebuah core, dan kita udah lewatin online lama dan sekarang onsite tuh luar biasa banget. Kita bertumbuh, saya juga bertumbuh. Bertemu langsung tuh beda banget. Bisa langsung ngobrol, bisa langsung berdoa, ngeliat ekspresi dan sebagainya. Itu luar biasa banget. Makanya kita belajar di poin yang kedua ini. Ibadah korporat yang benar adalah bertekun dalam pengajaran dan persekutuan. Jadi waktu kita melakukan ibadah, nggak cuma lihat firman Tuhan yang kita terima, bagus. Tapi kita nggak boleh lupa, kita mesti ada dalam persekutuan. Sekali lagi saya mau mengajak setiap kita yang belum join circle, yuk kita join circle ya. Ada satu quote yang berkata gini, kita nggak dapat bertumbuh dalam kesendirian, kita memerlukan orang lain agar kita dapat bertumbuh. Termasuk para pemimpin, kita butuh orang lain. Ya, nggak sedikit saya diberkati sama orang-orang yang saya pimpin. Mereka juga bisa memberkati hidup saya secara pribadi. Karena itulah persekutuan, saling memberkati. Yang terakhir, poin yang ketiga, ibadah korporat yang benar adalah ibadah yang berpusat kepada Kristus. Saya bacakan ayatnya buat teman-teman semua di dalam Efesus 2
ayat 19 sampai ke 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Nah, kalau kita ngeliat pola pembangunan lama nih teman-teman, yang namanya batu penjuru itu adalah batu utama yang ditaruh menjadi dasar, menjadi ukuran, menjadi penentu untuk sebuah bangunan, untuk sebuah bentuk-bentuk yang akan dilakukan di atasnya. Nah, Alkitab menggambarkan Yesus sebagai batu penjuru. Nah, kita harus meletakkan Kristus menjadi dasar kita. Waktu kita beribadah kepada Tuhan, Kristus harus menjadi dasar fondasi ibadah kita. Jadi ibadah kita tuh fokusnya kepada Tuhan, dasarnya adalah Kristus. Dan kita mau belajar, kita mau menjadikan Yesus menjadi ukuran, barometer utama nih dalam setiap kita ibadah. Karena ada banyak sekali di antara setiap kita nggak sadar waktu kita datang ibadah, fokus kita tuh macem-macem. Mungkin kita udah nggak lagi fokus sama Tuhan nih. Fokus kita, oh hari ini saya mau lihat seberapa jauh ibadah hari ini bisa memberkati saya lewat pujiannya kah, lagunya, WL-nya dan sebagainya. Banyak orang yang datang ibadah fokusnya tuh bukan kepada Kristus, tapi fokusnya yang lain. Ya, nah kita mau belajar hari ini, kita mau kembali ya teman-teman. Ibadah yang kita lakukan yang di NDC mungkin boleh terlihat bagus, keren, tapi fokus kita nggak boleh berubah. Harus Kristus menjadi yang utama. Buat para pelayan Tuhan yang ada di dalam gereja, ya apakah waktu kita melayani Tuhan kita masih fokus kepada Kristus? Apakah fondasinya Kristus? Apakah kita melayani Tuhan tuh punya maksud tersendiri? Pusat penyembahan kita ke arah siapa? Lalu setiap kita teman-teman waktu kita ibadah, pusat penyembahan kita ke siapa? Apakah ke Kristus? Apakah karena, oh saya disuruh orang tua? Oh saya disuruh pasangan saya? Atau oh mau cari jodoh? Kita ke gereja tuh mau cari jodoh. Atau karena mungkin, oh ini tugas sekolah nih. Ya, mesti tantangan, mesti datang ke gereja. Nah, fokus kita tuh kemana? Apakah kita masih fokus kepada Kristus? Ya teman-teman, ini semua jawaban itu semua harus fokusnya kepada Kristus. Kristus harus menjadi yang utama penyembahan pribadi kita. Arahnya harus Kristus. Nah seringkali kita mulai fokusnya nggak sama Kristus. Kita fokus sama diri kita sendiri. Pokoknya fokus sama diri kita sendiri. Kalau kita lagi ada masalah, oh mungkin bisa fokus. Oh dasarnya Kristus, ibadah. Jadi waktu kita nggak ada masalah ya udah, cuma rutinitas aja. Fokusnya udah bukan lagi Allah, tapi agenda pribadi. Nah, kita mau belajar teman-teman ya, hari-hari ini. Seperti yang minggu lalu waktu kita ngadain anniversary youth, ya, Ko JJ bilang ya, pada akhirnya semua antara kita dengan Tuhan. Sekarang berpikir kalau misalnya dalam ibadah kita nggak ada lagi musik yang keren, nggak ada lagi LED, nggak ada sound system, masih mau datang ibadah nggak? Mungkin waktu saya ngebayanginnya itu kayak suasananya itu beda. Tapi inilah kunci, apakah kita masih mau fokus sama Tuhan. Nah, di akhir khotbah saya mau ingetin sekali lagi bahwa kita semua harus kembali ke pengertian yang benar tentang ibadah. Perspektif yang benar tentang ibadah. The true worship. Ibadah yang dilakukan di rumah Tuhan. Ibadah yang bertekun dalam pengajaran dan persekutuan. Dan ibadah yang berpusat kepada Kristus. Semoga firman Tuhan ini bisa memberkati setiap kita. Mari kita berdoa bersama teman-teman. Bapa dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur sebab Engkau baik. Hari ini kami belajar firman Tuhan. Biarkan Tuhan Kau ajar kami sebagai anak-anak mudamu, kami boleh kembali punya pengertian dasar yang benar tentang ibadah. Ajar kami Tuhan, dorong kami, berikan kami kekuatan, supaya kami semua anak-anak muda boleh punya pengertian baru. Kami mau beribadah kepada Tuhan di dalam rumah Tuhan. Dan kami hari-hari ini kami mau mulai fokus kepada pengajaran firman Tuhan. Kami mau fokus kepada persekutuan. Bawa kami ke dalam komunitas persekutuan di dalam gereja Tuhan, di dalam circle. Dan kami mau meletakkan dasar ibadah kami fokus kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan sekali lagi buat hari ini. Tuhan baik bagi setiap kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Happy weekend semuanya. God bless you.